kita berada di Kongko Seni, Kampung Semar. Nah, ini bersama Mas Joko, Mas Juli, Pak Wito, dan Pak Aisul. Kita sekarang akan membahas tentang penulisan buku Ipo Ma'ruf, Jalan Sunyi Sang Maestro. Nah, ini juga menjadi tema pameran, ini juga menjadi tema dari buku yang akan ditulis dan kita bahas. Ini satu persatu kita akan meminta pendapatnya. Ipo Ma'ruf dikenal sebagai maestro, ya spesialnya pada sketsa. Namun kita juga melihat seperti seolah-olah memang berjalan dalam kesunyian ya. Beliau ini menghasilkan banyak karya, tapi lagi-lagi kita sendiri ya oke, mengapresiasi, menganggap bagus, tapi ya sebatas itu. Maka pada konteks ini kita di dalam mempersiapkan pameran tunggal beliau di Balai Budaya, maka sekarang kita akan mencoba membahas satu persatu sebagai suatu persiapan bagaimana kita memberikan interpretasi. Ini bukan membuat biografi, tapi ini suatu interpretasi memahami tentang kemaestroan seorang Ipo Ma'ruf. Nah, disinilah kita ingin membuka atau membedah karya-karyanya. Yang pertama mungkin mulai dari Mas Juli ya. Nah, ini Mas Juli. Mas Juli sekarang akan memberikan suatu pemikiran, gagasan kaitannya dengan apa yang Mas Juli tulis di sini ya. Karena di sini memahami sketsa Pak Ipe ini tidak semua bisa memahami dengan baik, tapi setidaknya mungkin Mas Juli punya pengalaman, punya gagasan, punya pemikiran. Karena konten apa yang disampaikan ini sebetulnya sangat luar biasa. Nah, di sini Mas Juli membuat tulisan sketsa karya seni yang sejajar dengan karya-karya seni lainnya. Nah, ini monggo Mas Juli silakan dibahas. Oke, secara ideal sketsa itu memang sejajar dengan karya seni apapun, baik dengan lukisan, patung maupun grafis. Nah, tinjauan atau kajian tentang sketsa dan kesenian lainnya itu kalau dari nilai keseniannya menjadi sama gitu. Karena yang diukur adalah sejauh mana orang itu mampu mengekspresikan dirinya, mampu mengekspresikan pikirannya dan perasaannya. Dan ekspresi itu mengandung nilai yang artistik, nilai yang baik, dan kadang-kadang mempunyai atau menimbulkan banyak tafsir. Nah, kesenian yang baik tentu harus memiliki banyak tafsir karena dia akan menjadi panduan atau bahan pelajaran bagi pemikirannya. Multitafsir gitu ya. Multitafsir karena dia gambar, dia bukan teks. Ada beberapa gambar yang memang diposisikan untuk satu tafsir, tapi dalam kesenian pada umumnya atau sebaiknya menjadi multitafsir. Nah, kembali ke sketsa itu sebenarnya sejajar dengan seni lukis karena memang sketsa juga mampu menghasilkan efek seperti seni lukis. Nah, kesulitan sekarang orang memahami sketsa atau membandingkan dengan seni lukis itu karena tinjauan atau kajiannya sudah tidak tinjauan keseniannya, tapi tinjauan mengenai harga, tinjauan mengenai popularitas atau ukuran-ukuran yang lain yang sebenarnya tidak dalam ranah kesenian. Nah, itu yang sering mengacaukan penilaian tentang sketsa. Jadi karena harganya di pasar tidak terlalu mahal, dianggapnya sketsa itu jauh di bawah seni lukis gitu. Nah, ini di dalam tulisannya Mas Juli ini ada membandingkan dengan karya Henry Matisse ya. Nah, ini Henry Matisse kan memang kalau dilihat memang seperti garis-garis hampir mirip-mirip. Ini Pak Ipo ini kayaknya Matisse-nya Indonesia nih, tapi dengan bentuk dan style yang berbeda, walaupun mungkin ya karakternya beda, tapi mengapa Mas Juli memasukkan satu bagian yang mungkin sesuai atau ada kemiripan atau
ada kaitannya antara sketsanya Henry Matisse dengan Ya. Ipe Ma'ruf. Ya, di situ saya pengen memberi satu pengertian ya, bahwa sebenarnya karya Ipe Ma'ruf dan Henry Matisse secara seni rupa seharusnya tidak jauh beda, kekuatannya sama, keindahannya sama. Namun kenapa kita tidak bisa menghargai karya Ipe Ma'ruf dan dibandingkan dengan Henry Matisse itu sangat jauh. Nah, disitulah seringkali terjadi politik kebudayaan kita tidak berperan sama sekali. Jadi kita tidak bisa mengangkat seorang Ipe Ma'ruf menjadi seorang maestro. Nah, di luar itu sangat berbeda. Menurut saya perangkat atau infrastrukturnya sangat berbeda, kepeduliannya berbeda, terus politik kebudayaannya juga berbeda. Nah, itu yang ingin saya tampilkan di dalam tulisan tadi, bahwa sebenarnya di kita seniman itu banyak yang bagus gitu. Cuman penghargaannya masih jauh Apresiasi sekali. dan pemahaman begitu ya. Ya. Ini memang sudah ada beberapa yang menulis nih. Sekarang saya ke Mas Joko. Mas Joko, silakan. Mas Joko, ini juga sejak awal kita sudah mendiskusikan tentang Ipe Ma'ruf. Nah, ini menurut Mas Joko, apa yang ingin ditunjukkan oleh Mas Joko atau pendapat Mas Joko kaitannya dengan Ipe Ma'ruf? Ya, mengenai Pak Ipe Ma'ruf ini, ya saya mencoba untuk memaparkan bagaimana seorang Ipe itu bergumul dengan keseniannya melalui sketsa atau garis ya. Ya, saya sudah langsung mewawancarai narasumber dan memang terasa sekali perjuangan seorang Ipe Ma'ruf yang di dalam kehidupannya untuk mempertahankan eksistensinya ya di kesenian itu cukup kuat sekali, saya rasa cukup kuat. Dan di dalam rencana kepenulisan saya yang sedang saya susun ini, saya mengarah kepada bagaimana seorang Ipe mendalami garis-garisnya di dalam sketsa. Jadi saya agak masuk ke psikologi seorang Ipe seperti itu. Jadi di dalam lelakonnya seorang Ipe ini, terus terang saya tertarik sekali dengan bagaimana beliau membuat sketsa ya. Di sini yang banyak saya agak bahkan yang bahas adalah sketsanya, bahwa seorang Ipe itu membuat sketsa atau menangkap objek yang disukai itu tidak hanya memindahkan sebuah gambar, akan tetapi seorang Ipe ini secara kejiwaan, secara psikologi itu sudah memahami betul apa yang akan dipindahkan ke media kertasnya itu. Jadi tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar merekam, tetapi benar-benar menyatu ke dalam karyanya. Jadi sketsa Ipe memang sketsa yang selesai gitu, sudah berdiri sendiri dan menjadi satu karya, bukan sebuah kerangka, sebuah lukisan seperti itu ya. Pak Isul, sekarang saya ingin mencoba meminta pendapatnya nih. Kalau saya melihat garis-garisnya ini, Indonesia sebetulnya punya juga Lempat di Bali. Gusti Nyoman Lempat itu, kalau Bali memang memberikan apresiasinya sudah sangat luar biasa. Ini bahkan diangkat ke luar negeri, diangkat kemana-mana, dan dibahas, sudah ada yang membukukan cukup lengkap yang berkaitan dengan Lempat. Nah, ini Pak Isul, mungkin juga sudah lama bergelut dengan kesenian, melihat sana sini, juga kaitannya dengan Pak Ipe ini mungkin kan sudah mengamati cukup lama. Menurut Pak Isul gimana nih Pak? Ya, terima kasih Pak Kris. Mungkin saya awali dengan bagian saya dalam bukunya Pak Ipe nanti, Jalan Sunyi Seorang Maestro. Kebetulan saya kebagian dengan tema berhadapan seni sketsa dari masa ke masa. Maka saya, karena berhubungan dengan berhadapan dan dari masa ke masa, maka saya mengambil dari awal, yaitu ketika leluhur kita
menancapkan penanda peradabannya di dinding-dinding Gua di Maros. Ketika nenek moyang kita sketsa atau menggambar beri kehidupannya sebagai pemburu, maka di dinding-dinding itu ada bekas telapak tangannya atau gambar celeng atau babi rusa. Kemudian ketika suku yang ada di sana juga nenek moyang kita juga sebagai bercocok tanam agraris, maka muncul sketsa atau gambar-gambar ada matahari, pohon kelapa dan lain-lainnya. Kemudian beranjak lagi kepada yang lebih muda lagi, yaitu ketika guratan-guratan yang ada pada sebagian lontar-lontar tua yang ada di semua bagian di Nusantara ini, baik di Bali, di Jawa, dan di Sulawesi juga ya. Di Surabaya ada sketser sejati, artinya dalam seumur hidupnya dia hanya mengerjakan jenis sketsa saja. Sebut saja Limkeng, walaupun dalam awalnya juga Limkeng itu juga melukis seperti pada umumnya, melukis di atas kanvas dan lain-lainnya, tetapi pada periode terakhir dia hanya mengerjakan sketsa saja sampai meninggalnya. Kemudian berlanjut kepada yang terakhir, kita akan membicarakan Pak IP, pencapaian-pencapaiannya. IP muda masuk di SIM itu ketika 46, bertemu dengan teman-temannya, diantaranya yang sudah kita bicarakan tadi adalah dengan Marajibal Muhammad Jufri, nama aslinya. Dia pernah sekamar, jadi tahu benar bagaimana perjalanan IP dengan Pak Jupri ini ketika muda. Dan cerita-cerita itu saya dapatkan ketika banyak kongko-kongko bercerita ketika tiap malam berada di Balai Budaya. Bagaimana perjalanan Pak IP di Jogja, di Solo, kemudian balik ke Jakarta, bagaimana kehidupannya yang menarik sebagai seniman muda, bohemian. Dan yang menarik, tahun 61 itu Pak IP sudah menggelar pameran keduanya di Balai Budaya, khusus sketsa. Kalau tidak salah itu sekitar 5 Agustus, pamerannya sendiri sekitar akhir Juli. Ditulis sangat bagus bagaimana ini ya Pak ya? Ya, yang akhirnya salah satu dari tulisan Wisanja itu menjadi kumpulan bunga rampai yang diterbitkan oleh Dewan Kesenian Jakarta tahun 2019 kemudian. Berbagai buku-buku dongeng dan cerita anak-anak ya. Nah, ini kaitannya dengan salah satu perjalanan Pak IP sebagai seorang sketser, katakan begitu ya. Bahkan ada yang ngomong nih, kalau Butet mengatakan ini ngamennya pakai sketsa nih, Pak. Bukan ngamen nyanyi tapi pakai sketsa. Pakai sketsa. Ya. Saya ingin menyampaikan juga mungkin ke Pak sekarang Pak Wito. Baik Pak Kris, kalau saya mungkin dari sudut pandang yang lain ya. Kalau tadi tentang sejarah keseniannya Pak IP sudah disampaikan oleh Gus Yul, Mas Joko, Mas Aisul dengan detailnya gitu. Mungkin saya lebih kepada emosional kedekatan antara saya dan Pak IP. Jadi dari tahun 91 ketika saya nongkrong di Jakarta di Pasar Baru itu, nah di situ saya ketemu Pak IP tahun 90-an. Kebetulan memang rumah tinggal daripada orang tuanya Pak IP itu di Pasar Baru. Nah jadi beliau kadang muncul, kadang pergi. Jadi seringkali Pasar Baru dijadikan sebagai tempat transitnya, dan Pasar Baru satu-satunya nongkrongnya ya boleh dibilang di stand saya lah, seperti itu Pak Krisna. Seiring dengan waktu itu Pak IP memberikan pelajaran banyak kepada saya perihal sketsa, perihal lukisan, dan bahkan perihal kehidupan. Nah, memang sesuai dengan judul yang disampaikan Jalan Sunyi Seorang Maestro itu, memang belakangan ini Pak IP dengan usianya yang sudah sepuh, saya pikir beliau seperti tidak punya teman.
mungkin seangkatan beliau, segenerasi beliau sudah pada mangkat. Ya saya ingat juga Pak Ekling itu pernah juga nyeket di stand saya di Pasar Baru sana. Pak Ekling sudah mendahului Pak IP. Nah, dengan judul tadi Jalan Sunyi Seorang Maestro itu tepat sekali karena ya mohon maaf, jadi Pak IP belakangan kalau ada apa-apa ke saya, kalau kesannya ke saya. Saya ini ngerasa seperti anaknya, tidak lagi ada yang ditutup-tutupi perihal persoalan Pak IP. Terkadang sekonyong-konyong pagi buta bawa lukisan beberapa biji, ya mungkin bener Mas Butet sampaikan kalau pemusik ngamen dengan gitarnya, nah Pak IP ngamen dengan sketsanya itu. Nah saya sendiri kalau mau dibilang saya nggak sanggup bayar karya Pak IP ya nggak sanggup, tapi beliau dengan relanya, ini Wito buat kamu gitu, ini Wito saya bawain gambar. Nah saya mau bayarnya seberapa juga kalau mau dihitung-hitung nominalnya nggak sanggup, tapi dari situ ya alhamdulillah saat beliau datang ya seberapapun saya ada rezeki ya saya bantu semampu saya. Ini dari segi emosional kedekatan saya sama beliau, jadi kadang-kadang seminggu bisa 2 kali, sebulan bisa 4 kali, jadi ya bisa ngeteh bareng, ngopi bareng di sanggar saya, banyak nasihat. Nah kalau dari karyanya saya pikir semua teman-teman, semua para praktisi seperti Pak Zulianto dengan panjang lebar pasti tahu tentang Pak IP. Nah saya sendiri ya yang saya tahu ya Pak IP seorang maestro, diakuin di banyak hal gitu, di media, di para kurator, para praktisi seni itu sendiri. Nah selebihnya itu tadi kedekatan saya sama Pak IP ya mungkin lebih ke kedekatan emosional ketika belakangan ini beliau tidak ada teman buat ngobrol, buat curhat. Nah, dari situlah saya merasa punya kedekatan tersendiri, dan bahkan seminggu yang lalu juga mampir gitu. Dia sampaikan kalau ini nanti jadi pameran, sebenarnya saya lebih merasa kalau saya nanti karya-karya saya itu melalui karya on the spot. Kalau karya-karya sekarang yang ada ini kan seperti karya sekedar ngisi waktu seperti itu Pak Kris. Jadi sesuai dengan judul dan pas sekali kalau Pak IP dalam waktu saat ini sepertinya memang kesepian, dan ya alhamdulillah mungkin nggak saya saja yang dihampirin, ada masih kegiatannya juga di Galnas, sketsa Kamisan itu. Nah selebihnya ya saya selalu didatangin, diajak ngomong, diajak curhat, saya rasa itu. Ya, kita sudah cerita panjang lebar tentang persiapan pameran ya. Memang ini saya sendiri mendapatkan kalau nanti wangsit kok terlalu klenik gitu ya. Tapi ketika sore-sore itu saya habis melukis capek gitu ya, habis mandi saya nyawang-nyawang lukisan saya, kok celap gitu ya, seperti apa gitu, kok seperti Pak Ipo itu liwat gitu loh, seperti apa, madeg ya itu. Nah terus maka saya telepon Mas Juli, Mas Joko, Pak Aisul, Pak Wito. Nah maka teman-teman yang deket-deket ini saya ajak mikir nih, saya pun juga seperti yang itu yo, yang saya lihat itu Pak Ipo ini sendirian, jalan sendirian. Ini yang Pak Wito ceritakan kesepian, memang ya kondisinya seperti itulah. Betul. Kita mungkin tadi secara konseptual menceritakan sejarahnya, sketsanya, apresiasi perjuangannya, dan bahkan ya di sini saya Pak Aisul mengingatkan kembali nih, Ocean York ini menceritakan tentang pameran Pak Ipo Ma'ruf pada 5 Agustus tahun 61. Wah, dan untuk berapa tahun yang lalu tuh? Tunggal kedua. Ini hampir 60 tahun yang lalu loh ya. Tahun depan, nah ini sudah hampir, ini berarti sudah 59 tahun yang lalu lah, gitu ya kurang lebih. Tapi ini ternyata memang menjadi tonggak sejarah. Tulisan Ocean York ini hanya 2-3 lembar lah ya. Tapi ini akan menjadi tonggak sejarah. Maka memang kita mari mulai biasa membuat literasi, dan tadi yang sudah sampaikan semoga ini menjadi suatu inspirasi buat kita semua, apresiasi kepada yang muda-muda ini. Yang mudanya sudah mulai tua juga. Jadi yang mungkin kita tetap untuk melestarikan, karena seni ini memang menjadi suatu bagian dan simbol peradaban bangsa Indonesia.